wahai Abu Bakar, wahai Umar, engkau telah memintaku azan, aku tidak turuti. Wahai Umar, engkau telah memintaku azan, aku tidak turuti. Tapi kedua anak ini meminta aku untuk azan, mana mungkin aku menolaknya? Karena aku khawatir permintaanku nanti di akhirat kepada kakeknya ditolak lantaran permintaan cucunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim kepada Al-Mukarram Habib Asad bin Yahya dan juga Al-Mukarram Habib Farid Al-Attas serta segenap para habaib, para kiai yang mohon maaf tidak Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak berangi rasa hormat dan ta'zim. Wabil khusus yang menjadi wasilah Al-Fajir sampai kepada acara yang mulia ini, yaitu Ustadz Hussein. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Serta segenap para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu. Saya datang kemari sampai kayak pulang kampung. Bu, saya pulang kemari sampai kayak pulang kampung. Saya punya umi lahiran Jalan Amal. Nih sini nih, cuma saya kurang tahu tepat di mana rumah kakek saya dulu tuh. Hah? Di pojok sana. Gue diginiin. Coba mudaan dikit. Iya, saya masih ingat tuh dulu kecil saya punya kakek njit, punya monyet. Iya, punya kuda. Ingat banget dulu. Lama saya punya ibu lahiran sini nih. Kenapa dah? Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama saya minta maaf banget karena terlambat datang ke tempat ini, karena memang di rumah ada majelis rutin setiap malam Senin. Kalau bukan karena orang Jalan Amal sih rade-rade ogah kita datang. Iya, tapi alhamdulillah ini namanya menjadi menyambung tali silaturahmi lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya memiliki pengaruh untuk kita bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu kalau diceritakan padanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya bergelora rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman kalau diceritakan kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya semangat menggebu-gebu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal sepeninggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak sanggup untuk tinggal di kota Madinah. Beliau memilih pergi jauh dari kota Madinah, pergi ke kota Syam sejauh mungkin, karena beliau sadar kalau selama hidup di kota Madinah dia akan terus teringat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sampai di situ Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Bilal pindah ke Syam radhiyallahu taala anhu, dan beliau juga selama pindah tidak pernah datang ke kota Madinah.
Karena Sayyidina Bilal tahu betul kalau dia pindah ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan bercucuran air mata. Tapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun Sayyidina Bilal tidak mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau Sayyidina Bilal terbangun dari tidurnya di malam hari dengan menangis. Menangis sampai istrinya bingung. Ma yubkika ya zauji? Apa yang membuat engkau menangis wahai suamiku? Tumben kok ini suami nangisnya kayak model anak kecil diambil mainannya, gerung-gerungan. Akhirnya Sayyidina Bilal berkata, wahai istriku, semalam barusan aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama tahu orang yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mimpi yang benar. Siapapun yang mimpi Nabi Muhammad dia bermimpi benar, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menjadi masalah bukan sebab Sayyidina Bilal berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpinya, tapi karena Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, ma hadzal jafa? Wahai Bilal, alangkah keringnya engkau punya hati. Lima lam tazurni? Wahai Bilal, kenapa kamu tidak mau mengunjungiku? Apa kamu tidak rindu kepadaku? Itu yang membuat Bilal bangun dari tidurnya nangis kejer, saudara. Akhirnya Sayyidina Bilal meminta kepada istrinya untuk mempersiapkan bekal. Sayyidina Bilal akan pergi ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengunjungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal jalan pergi menuju kota Madinah. Selama perjalanan dari Syam sampai Madinah, Sayyidina Bilal telah menangis. Terus keluaran air matanya. Sampai dekat kota Madinah semakin kejar. Sampai di pintu gerbang kota Madinah, Sayyidina Bilal turun, Bu. Turun dan langsung lari menuju pusara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk makam Rasulullah dan menangis kejar. Sayyidina Bilal diketahui banyak para sahabat-sahabat besar. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Khalid bin Walid, ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Bilal masih nangis di kuburan, orang udah pada nungguin Sayyidina Bilal karena kangen sama Sayyidina Bilal. Kangen sahabat yang telah lama tidak berjumpa, sahabat semasa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, setelah Sayyidina Bilal tersadar dari tangisannya, Sayyidina Bilal menyapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Bilal menyapa Sayyidina Umar, menyapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, azanlah. Azan wahai Bilal, azanlah. Kami rindu dengan Nabi Muhammad. Karena tidak ada suara azan di zamannya Nabi Muhammad kecuali itu adalah suara yang berasal darimu wahai Bilal. Azanlah. Ditolak sama Sayyidina Bilal, nggak bisa wahai Sayyidina Abu Bakar, saya nggak mau azan. Hati saya penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Bilal untuk azan, ditolak, saudara. Tidak bisa wahai Sayyidina Umar, saya penuh dengan kerinduan terhadap Nabi Muhammad. Mana mungkin lidah saya lantang untuk mengucapkan azan. Datang dua anak lelaki, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu umurnya 7 sampai 8 tahun, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dipeluk dengan Sayyidina Bilal, diciumi oleh Sayyidina Bilal, seraya berkata, kedua anak ini sungguh bau keringatnya, bau keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Sayyidina Bilal. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, wahai paman Bilal, azanlah. Kami ingin mengenang kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepada kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, azanlah. Lalu lantas Sayyidina Bilal nengok ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal nengok kepada Sayyidina Umar yang sebelumnya telah meminta Bilal untuk azan. Seraya berkata, wahai Abu Bakar, wahai Umar,
engkau telah memintaku azan, aku tidak turuti. Wahai umat, engkau telah memintaku azan, aku tidak turuti. Tapi kedua anak ini meminta aku untuk azan, mana mungkin aku menolaknya? Karena aku khawatir permintaanku nanti di akhirat kepada kakeknya ditolak lantaran permintaan cucunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Naik Sayyidina Bilal ke menara, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Orang-orang semua langsung bengong. Loh, ini suara tidak pernah kita dengar kecuali di zaman Rasulullah hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya mereka semua berkumpul di satu titik, yaitu di tempat di mana azan dikumandangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang di pasar lagi jual beli ditinggalkan jual belinya, ditinggalkan dagangannya, semua menuju ke tempat suara azan. Seraya berkata, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah hidup? Semua teriak mengatakan Rasulullah hidup, Rasulullah. Semua sekota Madinah rindu dengan Nabi Muhammad. Bahkan wanita-wanita yang ada di dalam rumah yang sedang dipingit, mereka tidak kuat dengan pingitannya. Mereka keluar rumah menuju suara azan tersebut karena mereka rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua orang menangis. Asyhadu an la ilaha illallah. Semakin kencang tangisannya sampai pada akhirnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal enggak kuat lagi suaranya dan jatuh hampir pingsan. Semua nangis, sudah. Semuanya nangis. Sebab apa? Sebab kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu riwayat mengatakan tidak ada perkumpulan yang lebih besar bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu ketika dibacakan azan oleh si Bilal. Itu perkumpulan besar umat Islam. Mereka semua berkumpul, penduduk Madinah, yang tua, yang besar, yang laki, yang perempuan, semuanya berkumpul dan semuanya menangis karena sebab mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di akhir zaman ini diajak berkumpul para ulama-ulama kita, para kiai, para habaib dari dulu sampai sekarang untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, agar kita tahu bahwasannya dengan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat menenteramkan jiwa kita, dapat menyatukan kita semua. Sebab tidak ada manusia yang lebih indah untuk diceritakan di kupingnya orang-orang beriman kecuali ceritanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pantas betul bagaimana Sayyidina Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya akan aku infakkan semuanya untuk perkumpulan dibacakan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu mereka penduduk Madinah, orang-orang Islam berkumpul seluruhnya karena mendengar seruan azan yang diserukan oleh Sayyidina Bilal, lantaran mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kini semua berkumpul karena mengingat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadi mengenal persaudaraan, kita menjadi mengenal persatuan, kita jadi mengenal Allah, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, yang mana yang batil. Itu semua sebab kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkumpulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkumpulan yang agung. Bukan cuma perkumpulan yang remeh, sehingga tidak pantas perkumpulan yang remeh ini dijual dengan dunia yang hina dina. Sayyidina Hasan Al-Basri beliau berkata, kalau aku punya emas segunung Uhud, aku akan berikan untuk pembacaan Maulidur Rasul. Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin jilid 3 halaman 366 dengan jelas di situ dikatakan, man hadara Maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa orang dia hadir dalam acara Maulid Nabi, siapapun, dan dia mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan takzim, penuh dengan akhlak, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
faqad faza bil iman, maka sungguh dia telah berjaya dengan imannya. Artinya orang yang hadir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mencintai Nabi, orang yang sangat menyayangi Nabi, orang yang sangat memuliakan Nabi. Tapi sampai Nabi berumur 40 tahun menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, Abu Lahab terbalik menjadi orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat memusuhi Nabi. Bahkan Abu Lahab menjadi salah satu orang yang memprovokasi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Kekejian Abu Lahab, keburukan Abu Lahab sampai mendapatkan ganjaran dari Allah agar disiksa dan dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran, agar kita umat akhir zaman tahu bagaimana Abu Lahab punya kekejian. Di situ Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin. Tapi kalian tahu di dalam kitab Sahihul Bukhari, Sayyidina Abbas bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas mimpi Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini udah mati keadaannya. Ditanya sama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Abu Lahab, ma fa'alallahu bik?" Wahai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat kepadamu? Abu Lahab bilang, "Saya disiksa. Saya diazab setiap hari, saya disiksa. Hanya saja setiap hari Senin Allah ringankan azabku dan keluar dari jemariku ini air." Sebab apa engkau diringankan siksamu setiap hari Senin wahai Abu Lahab? Tanya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Abu Lahab menjawab, sebab aku pernah girang sekali, yaitu saat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Muhammad ad-Dimashqi beliau berkata, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau Abu Lahab yang begitu kejinya, Allah ampunin, Allah ringanin siksanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Rasulullah dan kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya Bapak Ibu sekalian, perkumpulan kita semacam ini bukan perkumpulan yang sia-sia, bukan perkumpulan yang remeh. Harapannya adalah tidaklah kita keluar dari sini, yang pertama agar bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harapannya ya Rabb, kalau Abu Lahab sebegitu jahatnya engkau bisa ringankan siksanya setiap hari Senin, ya Rabb, kami telah beriman kepada Nabi Muhammad, kami telah percaya kepada Nabi Muhammad, bahkan kami sangat gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya jangan engkau beri kami siksa, jangan engkau beri kami azab, jangan engkau beri kami hisab, masukkan kami langsung ke dalam surga karena berkah kegembiraan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah kenapa para ulama-ulama kita dari dulu sampai sekarang mengajak kita untuk terus bisa berkumpul di dalam acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak keagungan-keagungan, fadail, fawaid, faedah daripada perkumpulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhir zaman ini kita lihat para ulama, kiai, habaib, mereka lebih keras lagi mengajak kita untuk bersatu, tidak lain tidak bukan untuk mendengarkan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sadar betul, kita nih belum kenal dengan Nabi Muhammad. Betul? Kita belum tahu ilmu-ilmu mulia Nabi Muhammad. Bahkan di antara kita udahnya kagak kenal Nabi Muhammad, kita remehin syariat Nabi Muhammad. Berapa banyak perempuan-perempuan muslimah mereka lempar jilbab mereka buang baju gamis mereka, dan mereka katakan bahwa ajaran Nabi Muhammad, bahwa ajaran Islam sudah tidak relevan di zaman sekarang, kurang ajar. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya cuma satu, mereka tidak mengenal kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muslim dengan muslim diadu domba, muslim dengan muslim musuhan. Lihat zaman sekarang akhlak semakin bobrok. Ada orang tua bunuh anak, ada atau tidak? Anak bunuh orang tua, ada atau tidak? Ada atau banyak?
Banyak saudara, zaman sekarang suami bunuh istri, istri bunuh suami. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu, karena kita telah tinggalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan di mana-mana. Ditambah lagi orang di mimbar-mimbar ngajakin musuhan lagi. Seperti contoh gengnya Imaduddin yang dari Kresek. Ya, dia di mimbar-mimbar dia bilang Ba'alawi Jahannam, Ba'alawi Yahudi, Ba'alawi penjajah dan seterusnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita para habaib Ba'alawi terus diserang sama mereka mati-matian. Tapi kita sadar banyak para kiai, banyak para ulama, banyak umat Islam mereka membela Ba'alawi mati-matian juga. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena para kiai, para ulama, umat Islam Indonesia sadar betul bahwasannya habaib bukan Yahudi. Habaib bukan penjajah. Habaib mereka adalah darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan hal yang sekarang banyak orang lupakan. Kita para habaib sangat memuliakan kalian orang-orang pribumi Indonesia. Dari zaman kakek-kakek kita. Bangsa Arab, Bapak Ibu sekalian, itu hanya mengenal dua bangsa. Yang satu bangsa Arab itu sendiri, selain bangsa Arab disebut sebagai Ajami. Apa? Ajami. Apapun negara mereka, apapun bangsa mereka, asal bukan Arab disebut sebagai Ajami. Kayak termasuk pribumi Indonesia, bukan bangsa Arab maka disebut sebagai Ajami. Tapi itu tidak berlaku bagi para habaib. Kalian pribumi Indonesia, kalian bukan Ajam, tapi kalian adalah akhwal kami. Kalian adalah akhwal. Apa itu akhwal? Akhwal jamak dari kata khol. Khol artinya adalah saudara dari ibu kita orang. Sebab apa? Para habaib, kakek-kakeknya dulu datang ke Indonesia, mereka tidak membawa istri. Mereka nikah dengan orang-orang Indonesia. Sehingga ibu-ibu kami, nenek-nenek kami, orang asli Indonesia. Sehingga orang-orang pribumi Indonesia disebut sebagai akhwal, saudara, paman-paman kami para habaib. Ini biar paham nih. Kenapa ya? Karena sekarang ini para pecinta habaib, sahabat grupnya Imaduddin dibilang budak Yaman. Kalian, ibu bapak sekalian, dibilang budak Yaman enggak? Kita bela kalian sekarang pada saat ini. Kalian bukan budak Yaman, tapi kalian adalah pamannya para habaib, saudara. Kalian pamannya para habaib dan habaib adalah keponakan kalian. Tidak peduli siapapun habaibnya, saudara. Itu ajaran kakek-kakek kami. Boleh tanya dengan habaib yang lain. Kalian adalah akhwal-akhwal kami. Kalian adalah paman-paman kami. Makanya dari dulu kakek-kakek kita para habaib dengan orang pribumi itu akur baik, termasuk kakek saya Habib Agil bin Ahmad Al-Attas yang tinggal di Jalan Amal ini. Saya punya ibu lahir di sini. Itu orang sini semuanya diceritain sama saya punya ibu, orangnya baik-baik. Dapat didikan dari siapa? Guru kita Kiai Haji Abu Yazaya di Tanah 80. Jalan ke kampung, kalau saya punya ibu bilang tuh, kita lagi jalan nih. Itu kalau ada anak-anak Betawi sini, pada di atas sama orang tuanya disuruh turun. Turun lo dari atas, ada uan di bawah, kagak pantas lu di atas. Dan ibu-ibu kita, orang tua kita, sama orang tua pribumi Indonesia yang tua pada cium tangan. Kenapa? Karena mereka adalah akhwal, paman. Ini yang gak disadari sama habaib zaman sekarang, dan juga tidak disadari dengan pribumi zaman sekarang. Makanya gampang diadu domba, makanya gampang dipecahkan. Dibilang budak Yaman, percaya, bodoh. Kalian adalah pamannya habaib. Paham kira-kira? Saya mau tanya, kalian budak Yaman atau paman habaib? Jawab ya kompak, kalian budak Yaman atau pamannya habaib?
Makanya dari dulu habaib sangat menghormati orang-orang pribumi Indonesia karena mengetahui betul bahwa kalian adalah paman-paman kami. Kalian orang yang menolong kakek-kakek kami yang hijrah ke Indonesia, yang berdakwah ke Indonesia. Kalau bukan karena kesayangan kalian para paman terhadap kami ponakan, maka niscaya dari dulu kami sudah rungkat, saudara. Bukan sebab adanya Imaduddin, tapi dari dulu kita sudah rungkat. Tapi apa? Kita dipersatukan oleh iman. Karena para kiai, para ulama, mereka melihat para habaib adalah darah daging Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, para habaib adalah keponakan-keponakan mereka secara tidak langsung, saudara. Kan kalau begini enak, yang habaibnya ngormatin si ahwalnya, paman-pamannya, betul. Dan lagi si ahwalnya juga hormatin ponakan-ponakan. Makanya kalau jadi paman biar pada sayang sama ponakan, betul. Kalau jadi paman ngelihat ada ponakan yang bandel, omelin, jangan diam aja. Kalau kalian ngelihat ada habaib kurang-kurang bener, omelin, nasehatin, beb, kamu jangan begitu, kakek kamu tidak seperti ini, akhlak Nabi Muhammad tidak seperti ini, dan saya punya tanggung jawab. Kalau saya adalah akhwal kalian, saya adalah paman kalian. Lu beb, kalau kurang ajar, kalau tidak ada adab, maka kamu akan kami jewer paman-pamannya. Gitu, Bu. Kalau ada habaib yang nakal-nakal jewer, Bu. Kenapa? Karena mereka adalah keponakan kalian. Kalian adalah paman-paman kami itu. Kalau begini kira-kira enak gak? Enak. Kita bersatu. Ayo sekarang kita persatuan benar-benar mau dipecahkan. Jangan berkah maulid Nabi SAW yang bukan habaib biar sadar, biar sayang. Yang kedua, yang habaib terlebih lagi. Habib itu kan fa'il sama maf'ul. Habib artinya orang yang mencintai. Habib artinya orang yang dicintai. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir, Nabi Muhammad SAW, saya sampai heran. Kenapa sih para sahabat-sahabat Nabi sangat mencintai Nabi? Lihat bagaimana tadi Sayyidina Bilal, belum lagi Sayyidina Khalid bin Walid. Tahu Khalid bin Walid? Itu panglima perang yang gak pernah terkalahkan. Tapi ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Khalid bin Walid kayak anak kecil di dalam kasurnya. Tiap tidur ingatnya Nabi Muhammad, kayak anak kecil sampai tidur. Kenapa bisa seperti ini? Oh, ternyata jawabannya cuma satu. Ternyata Rasulullah SAW telah lebih dulu memberikan cintanya kepada para sahabat-sahabatnya. Dan itu bisa dilihat di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu sangat amat menyayangi umatnya. Dari sini kita bisa tahu sebelum para sahabat-sahabat Nabi SAW, sebelum para ulama mereka mencintai Nabi Muhammad SAW, mereka telah mengetahui dan mereka telah merasakan bahwasanya Nabi Muhammad sangat menyayangi mereka. Makanya jangan macam-macam sama umat Nabi Muhammad. Lantaran Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi mereka. Makanya Nabi pesan betul, wala tajassasu wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Perhatikan saudara, Nabi Muhammad SAW itu pesan betul kepada kita semua. Umatku, jangan kalian saling cari-cari kesalahan. Jangan. Wahai umatku, jangan kalian saling hasut, iri, dengki. Jangan. Ini pesan Nabi, bukan pesan kiai, bukan pesan para habaib. Ini pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Wala tabaghadu, wahai umatku, jangan sekali-kali kalian saling benci. Jangan saling hasud, jangan saling cari kesalahan, jangan saling benci, jangan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allah dan Rasulullah sangat menginginkan persaudaraan di antara kita. Sampai Allah menegaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Tidak pandang dari mana kalian, apa suku kalian, apa bangsa kalian,
Apa bahasa kalian? Selama kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalian adalah saudara kita. Betul? Saya mau tanya nih, semua orang beriman atau bukan? Jawab yang kompak, orang beriman atau bukan? Kalau beriman berarti kita bersaudara atau musuhan? Kita bersaudara atau orang lain? Saudara. Sadarin, kita ini semua bersaudara. Nggak pandang latar belakang, asal udah beriman kita bersaudara. Namun yang menjadi pertanyaannya, kenapa Nabi sangat menekankan persaudaraan di antara umat Islam? Kenapa Nabi Muhammad SAW sangat menekankan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman? Ya, jawabannya cuma satu, agar kita mudah bersatu. Kalau kita udah sadar bahwa kita adalah bersaudara, maka kita akan mudah untuk bersatu. Kenapa sekarang kita sulit untuk bersatu? Ya, jawabannya cuma satu, karena kita nggak sadar kalau kita semua adalah bersaudara. Makanya kita saling cari kesalahan, saling menjatuhkan, saling hasut, saling musuh-musuhan, saling benci-bencian, tawuran di mana-mana, permusuhan antar tetangga di mana-mana. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, kita bersaudara atau orang lain? Siap saudara? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Angkat tangannya, takbir! Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita bersaudara? Karena agar kita bersatu. Kenapa kita harus bersatu? Ya, jawabannya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib bagi kalian untuk bersatu semuanya, tidak pandang bulu. Apapun suku kalian, asal kalian beriman, wajib bersatu. Sebab karena pertolongan Allah bersama mereka yang mau bersatu. Artinya mustahil pertolongan Allah datang tapi kita tidak mau bersatu. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini terus dibantai. Sampai saat ini bahkan lidah kita untuk mengucapkan doa untuk mereka saja tidak mau. Tidak ada empati di hati kita terhadap saudara-saudara di Palestina. Padahal umat Islam di seluruh dunia jumlahnya 2 miliar. Israel kecil, Amerika kecil. Seandainya umat Islam mau bersatu, maka Palestina akan segera merdeka, Israel akan segera hancur. Tapi kenapa umat Islam tidak mau bersatu? Lantaran satu, tidak sadar bahwasanya kita adalah bersaudara. Makanya dalam kesempatan yang mulia ini, saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Dan kedua, mari sama-sama kita baca salawat Badar, kita baca salawat Asgir, kita minta kepada Allah berkah salawat Badar, Allah hancurkan Israel segera. Berkah salawat Badar, Allah hancurkan Israel segera. Berkah salawat Badar, Allah merdekakan Palestina, Allah menangkan Palestina. Dan berkah salawat Asgil, ya Rob, negeri kita Jakarta mau pilgub, mau diangkat dilantik presiden, mudah-mudahan berkah salawat Asgil, yang zalim dengan orang-orang Indonesia, yang zalim dengan rakyat Indonesia, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka semua. Amin. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah. Baca semuanya sama-sama. Habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi
Siap hilangkan permusuhan di antara kita. Bu, ada yang benci nggak sama orang Islam di sini? Kalau ada yang benci, ada yang hasut, ada yang iri dengki, semua laki maupun perempuan buru-buru ilangin dari hati kita. Buru-buru untuk menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab semua yang kompak, Bapak Ibu sekalian, siap bersaudara. Siap bersaudara, siap bersatu, siap bersatu di jalan Allah, siap bela Palestina, siap dukung kemerdekaan Palestina. Angkat tangan semuanya, takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kuatkan persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.